Kisah dimulai di dalam pesawat komersial yang melintasi langit. Tiba-tiba, kekacauan total terjadi di dalam kabin. Tembakan terdengar, bahkan sebuah gergaji mesin digunakan, menyebabkan pembantaian brutal di antara para penumpang. Di tengah kekacauan, tembakan yang salah mengenai badan pesawat, menciptakan lubang di fuselage. Beberapa penumpang yang malang pun tersedot keluar dari pesawat. Kita kembali 12 jam sebelumnya. Agen keamanan Aaron Hunter tiba di kantor di mana rekan-rekannya menganalisis krisis internasional. Sebuah ledakan menghancurkan pabrik teknologi di Bangkok. Gambar yang diambil oleh kamera dari sebuah skuadron yang dikirim ke sana mengungkapkan bahwa pelakunya adalah seorang peretas yang dikenal sebagai hantu, seorang penjahat legendaris yang telah mencuri jutaan. Untuk memperburuk keadaan, seseorang membocorkan gambar-gambar ini di internet segera setelah serangan. Hunter tahu dia harus menangkap hantu sebelum atasannya mengetahui kegagalan misi. Agen Simmons berhasil melacak seorang tersangka yang mengenakan tudung hingga ke bandara, tapi sudah terlambat. Catherine Brand, seorang perwira berpangkat tinggi, mengambil alih komando operasi. Karena tim taktis terdekat berada 1 jam jauhnya, dia membutuhkan seorang agen yang sudah berada di Bangkok. Adegan berpindah ke Lucas Fries, seorang mantan agen yang mabuk, tidur di sebuah gang dan dibangunkan oleh seorang anak jalanan yang mencuri dompetnya. Dia tanpa banyak berpikir memberikan uang kepada anak itu dan melanjutkan ke sebuah bar untuk melanjutkan mabuknya. Kemudian, teleponnya berdering. Di ujung telepon ada Brand, seorang wanita yang sudah 2 tahun tidak diajak bicara. Dia meminta bantuan, tetapi dia bertindak seperti seorang anti-hero klasik, mengirimnya ke neraka dan memutuskan sambungan. Beberapa detik kemudian telepon tetap di bar berdering, itu Brand lagi. Tetapi sebelum Lucas bisa menjawab, sekelompok tentara bayaran muncul untuk membunuhnya. Setelah pertarungan berdarah, dia keluar dari bar dengan tubuh penuh darah. Brand menelepon lagi, kali ini dengan sebuah tawaran. Dia bisa membantunya menyingkirkan para pembunuh, tetapi sebagai imbalannya, dia harus menangkapnya dan menyerahkan hantu hidup-hidup. Lucas mengingat bahwa karena Brand, dia berada di daftar hitam semua maskapai penerbangan. Namun, wanita itu memastikan akan mengurus hal tersebut. Di bandara, paspor baru akan menunggunya. Setibanya di sana, Lucas berdiri di depan kamera untuk dilacak. Kemudian seseorang yang tidak dikenal memberikan paket berisi paspor dan tiket pesawat ke San Francisco, di mana si hantu juga akan berada. Para pengamat mencatat adanya noda darah sepanjang perjalanan, menyimpulkan bahwa hacker tersebut terluka. Agen Simmons menganalisis rute dan menemukan bahwa si hantu berhenti di klinik hewan. Brand mengirim agen untuk memeriksa foto penumpang dan mengidentifikasi siapa yang mencari perawatan medis. Lucas melewati bea cukai, tetapi paspornya gagal verifikasi. Film ini bisa berakhir di sini, tetapi seorang agen berpengalaman menyelesaikan masalah dengan cara tradisional, yaitu memukul perangkat tersebut. Setelah melewati kontrol, Lucas menelepon Brand, yang memberitahu bahwa tidak ada deskripsi tentang target tersebut, hanya kecurigaan bahwa dia terluka. Di pesawat, sebuah jet dengan fuselage lebar, Lucas mengenakan kaos merah muda mencolok dan duduk di kelas 1 di samping seorang penumpang eksentrik bernama Kayan. Sementara itu, Branch menemukan bahwa ada kontrak pembunuhan yang dikeluarkan terhadap si hantu, menawarkan hadiah $10 juta. Dan data penerbangan bocor, yang berarti pesawat penuh dengan pembunuh bayaran. Brand tidak memberitahu Lucas, tetapi memberi izin kepada dokter hewan untuk menggambarkan penampilan si hantu. Di dalam pesawat, Kayane menawarkan whisky kepada Lucas untuk mengajak berbicara, bahkan meminta nasihat tentang langkah dansa. Namun, persahabatan itu palsu. Lucas menyadari bahwa dia telah diracuni dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Tetangga sebelahnya mengira dia adalah rival dan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Tersenok menuju toilet, dia hampir jatuh, tetapi Kayane membantunya. Terkejut bahwa dia masih sadar. Tubuh Lucas, yang terbiasa dengan kelebihan, menahan efek obat penenang. Di dalam kamar mandi, perkelahian sengit dimulai. Lucas yang lemah berusaha membela diri semampunya. Pertarungan brutal terjadi. Keduanya bertarung mati-matian, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Kayane mencoba mencekiknya, tetapi Lucas menendangnya ke langit-langit. Benturan itu membuat kepalanya menembus pipa yang menonjol, langsung membunuhnya. Lucas memberitahu Brand tentang kematian itu dan kemudian membersihkan diri di kabin mandi. Dengan diucap antiseptik, dia membersihkan darah dan memaksa muntah untuk mengeluarkan racun. Sementara itu, di kompartemen kargo dan di dalam kabin, para pembunuh mulai bergerak. Seorang wanita dengan lensa kontak diam-diam mengikuti salah satu agen. Di dalam pesawat, 2 pramugara, Royce dan Isha, mendengar keributan di kamar mandi dan mengetuk pintu. Lucas menyembunyikan mayat itu di sistem ventilasi. Salah satu agen keamanan udara mencoba campur tangan, tetapi saat membuka pintu, dia melihat jejak perkelahian.
Saat agen itu mengeluarkan senjata, Lukas terpaksa melumpuhkannya dan merebut pistolnya. Lukas memborgol agen itu dan menjelaskan kepada penumpang lain bahwa dia adalah agen khusus dalam operasi rahasia. Dia juga memperingatkan bahwa pesawat itu penuh dengan pembunuh bayaran. Meskipun tanpa bukti konkret, mereka mempercayainya dan memberinya piyama kelas 1. Namun pakaian itu terlalu tidak nyaman untuk menyembunyikan senjata di ikat pinggangnya. Setelah minum vodka di bar, Lukas mengusulkan rencana. Memberitahu pilot dan mengidentifikasi para pembunuh potensial. Sementara itu, dia memberitahu kru. Royce dan Lukas berjalan melalui kabin mencari tersangka. Di kamar mandi, pramugara Stewart menemukan pistol revolver dan lencana seorang marshal udara. Mayat agen lain telah dilemparkan ke kompartemen kargo melalui lift layanan. Untuk memeriksa situasi, Lukas turun bersama Isa dan menemukan mayat itu, hasil kerja seorang pembunuh tak dikenal. Melihat perhatian Aisyah dan cara dia secara naluriah melindungi luka di perutnya, Lukas menyadari bahwa dia adalah fantasma. Saat itu juga, seorang tentara bayaran yang bersembunyi menyerang mereka, tetapi Isha menghabisinya dengan tembakan yang tepat. Lukas menjelaskan bahwa dia satu-satunya di pesawat yang tertarik menjaga dia tetap hidup sampai tujuan akhir, jadi mereka harus bekerja sama. Mereka memperingatkan pilot dan memerintahkan agar pintu kokpit dikunci. Kemudian, Isa kembali bekerja sementara Lukas memeriksa penumpang kelas 1. Di sana dia diserang oleh seorang wanita bertopeng, anggota triad Tiongkok. Cool. Setelah perkelahian sengit, termasuk puntiran brutal, Lukas menusuk wajahnya dengan gelas kaca. Meskipun terluka, dia terus bertarung sampai Lukas menyelesaikan serangan dengan menancapkan gelas ke tengkoraknya. Masalah belum berakhir. 3 anggota triad lainnya muncul.